opung kami berladang di daerah Lobu Sisakak, sekaligus dari sanalah pintu gerbang masuk ke daerah Lobu Pining ini. Di pintu gerbang masuk ke Lobu Pining ini selalu standby pengawal opung kami untuk menyarankan siapa yang melintasi desa itu harus lebih dahulu melapor ke Opung Raja Panggalamei supaya tahu apa tujuan mereka melintasi daerah itu. Ketepatan pada saat itu adanya gejolak perang Padri atau perang Bonjol di Rurah Silindung. Maka setiap raja-raja harus was-was supaya jangan masuk penjajah ke daerahnya masing-masing. Pada saat ganasnya perang Padri atau perang Bonjol, maka hewan ternak B1, hewan ternak B2, bahkan anak yang lahir laki-laki, menurut sejarah ke kami, dibunuh, bahkan dibuang bergelimpangan begitu saja mayat-mayatnya, sehingga terjadilah penyakit kolera di Rurah Silindung. Melihat inilah nenek moyang kami dulu, Raja-Raja Siopat Pisoran, membuat suatu musyawarah besar. Keputusannya, kalau hidungnya mancung, kulitnya putih, bahasanya tidak seperti bahasa kita atau tidak bahasa Batak, maka harus diusir, bila mana perlu dibunuh. Karena itu diduga merusak tatanan adat yang ada di daerah Tapanuli Utara yang sekarang atau di daerah Bangso Batak. Opung kami, Opung Raja Panggalamei Margalumban Tobing, diutus oleh Dongat Tubu untuk menjaga penjajah yang datangnya dari Tapanuli Tengah. Opung kami seorang raja yang sangat disiplin dan memegang teguh akan keputusan dari rapat tersebut. Dengan itulah maka opung kami menjaga betul-betul ketat setiap orang yang melintasi daerah Lobu Sisakak atau daerah Lobu Pining sekarang. Pengawal raja menyarankan supaya kedua pendeta ini harus melapor terlebih dahulu ke raja apa tujuan mereka melintasi desa itu. Begitu mendekati raja, maka raja langsung spontanitas bertanya, "Ngapain kalian kesini?" katanya. Jawaban kedua pendeta ini dengan membuka oret-oretannya, "Horas dame madiham." Mendengarkan bahasa itu, opung kami langsung sepertinya terkejut. Kenapa kita berdamai? Kan tidak ada perselisihan. Digabungkan pula dengan adanya perang pada saat itu. Sekali lagi kalian saya tanya, ngapain kalian melewati daerah ini katanya. Jawabannya, horas raja. Kenapa horas-horas aja jawabanmu? Duduk biar sopan caramu menghadap raja. Kedua misionaris ini tidak mengerti bahasa Batak. Opung kami juga tidak mengerti bahasa Inggris. Sekali lagi saya tanya, ngapain kalian melewati desa ini katanya. Jawabannya, mohop situtu rohanami marnidahamu. Yang translate-nya, mohop itu artinya las rohanami marnidahamu. Kami senang bertemu dengan kalian. Daerah sini kalau dikatakan mohop itu sudah terjadi amarah yang berapi-api. Mendengar kata mohop itulah raja langsung menyuruh spontanitas pengawal, tangkap dan giring ke Onan sana. Tradisi di sini dulu tidak ada kantor kepala desa, tidak ada kantor khusus mengadili setiap yang bersalah. Kesalahan selalu diselesaikan bersama di Onan ini. Dinamakan Onan, hanya satu batang beringin besar. Sistem barter dulu di bawahnya berjualan. Sampai di Onan ini, raja bertanya kepada semua paronan atau yang datang pada saat itu di sini, apa hukuman kita buat untuk mata-mata ini? Mohop rohana marnidahita. Dengan sorak-sorai semua menjawab, bunuhlah, bunuhlah. Sejarah turun-temurun ke kami. Sambil diucapkan bunuh, sudah ada yang pegang bambu runcing.
ada yang pegang alat-alat lain seperti yang ada di relief ini. Begitu melihat situasi sudah mengganas, Henry Liman dan Samuel Munson berlutut berdoa. Menimbang cerita Gembala Ward, kedua misionaris itu tidak curiga kalau sesuatu telah terjadi. Dalam keadaan yang belum dapat memutuskan tindakan selanjutnya, tiba-tiba semak belukar di sekitar mereka terkuak dan bergerak. Serombongan orang muncul dari balik pepohonan seraya berteriak, "Mulak, mulak mahamu," atau "Pulang, pulanglah kalian." Kedua misionari itu terkejut dan pada saat yang sama mereka menyadari bahwa para pengikut lain telah menghilang entah kemana, kecuali Jan. Munson dan Liman dengan bahasa isyarat sesanggupnya berupaya menggambarkan maksud tulus kedatangan mereka ke daerah itu. Tapi komunikasi tampaknya tidak menyambung dan terjadilah salah pengertian. Melihat gelagat yang makin buruk, tiba-tiba Jan mengambil bedil yang dibawa Munson dari padang dan hendak menembakkannya ke arah orang ramai itu. Tindakan itu dicegah oleh Munson, tapi sayang, pada saat yang hampir bersamaan terdengar letusan bedil dari arah lain dan Liman roboh bercucuran darah. Cerita turun-temurun, belum amen sudah ditombak dari sininya kemari tembus, dan kemudian satu orang lagi ditikam, dan tulang belulangnya ditungkuplah di batu ini. Batu inilah batu pertanda yang langsung dibawa dari Amerika. Maka dituliskan di situ, Zur Erinnerung and the American Martyrer des Evangelium in Batakland, Henry Liman and Samuel Munson, tahun 1834. 1834 kejadian ini, tahun itulah Nommensen lahir di Jerman. Detik-detik berikutnya semakin menegangkan dan memperkecil peluang untuk saling pengertian. Munson yang malang masih mencoba memberi isyarat dengan menunjukkan Alkitab yang dibawanya. Tapi suasana terlanjur panas dan chaos. Ia dipukuli hingga jatuh tanpa melawan maupun menunjukkan rasa takut. Jan melarikan diri dan bersembunyi di kerapatan hutan. Ia berhasil lolos dan kembali ke Sibolga dalam keadaan payah, lalu menemui Tuan Bonnet. Informasi tentang insiden tersebut digambarkan oleh Jan. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 28 Juni 1834 di Sisangkak, Lobu Pinang, sekitar 20 km sebelah barat kota Tarutung, Sumatera Utara. Jauh sebelumnya, Raja Panggalemai Lumbatobing memerintahkan pasukannya membunuh setiap Sibotar Mata atau orang barat yang memasuki daerah ini. Atas perintah itu tidak ada ampun bagi Munson dan Liman. Mayatnya dipertontonkan di pasar, tulang belulangnya dibuang ke tempat sampah. Serombongan warga Amerika Serikat membawa batu hitam tersebut dalam memperingati 100 tahun terbunuhnya Munson dan Liman pada tanggal 28 Juni 1934. Pada batu tertulis dalam bahasa Jerman, darah martir adalah benih gereja Kristus. Raja Pontas, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin.